kesannya kayaknya pertumbuhannya nggak sebanyak waktu dia masih apa 0 sampai 2 tahun, dalam arti sedrastis itu ya, dari 3 kilo sampai 9 kilo misalnya, seperti itu ya. Tidak sebanyak itu, tetapi secara konsisten dan semakin proporsional, dan ini bentuk-bentuknya yang memang tinggi, apa tulangnya udah makin kelihatan gitu ya, ototnya berkembang semakin besar dan kuat, koordinasi geraknya juga semakin halus dan terarah, ada banyak energi yang membuat mereka sangat aktif bergerak, dan anak perempuan umumnya memang lebih cepat dalam hal ini di usia-usia seperti ini. Apalagi khususnya nanti menjelang di usia 9 tahun, khususnya karena memang kan sekarang usia anak-anak memasuki masa puber makin maju ya. Jadi ada anak-anak yang begitu di ujung dari fase ini 9 tahun udah kelihatan perkembangannya berbeda. Kita lihat berikutnya, mereka sudah bisa duduk dengan dan konsentrasi udah bisa lebih lama. Di usia sekian ini sudah bisa 12 sampai 20 menit untuk mereka bisa mengikuti cerita kita, pengajaran kita, dan juga aktivitas yang diberikan. Dan di usia sekian ini mereka bagaikan spons ya. Spons yang kalau dikasih air tuh udah keserap semuanya ya. Mereka cepat menyerap berbagai informasi. Nah, kuncinya sekarang informasi kayak apa? Kalau mereka lebih banyak dapatkan informasi dari tayangan YouTube yang nggak jelas apa, dibanding maksudnya mereka sehari-harinya dapat itu lebih banyak informasinya dibandingkan dengan kisah Alkitab misalnya gitu ya, kalah cepat ya informasinya ya. Ini yang banyak terjadi sekarang, itu menjadi tantangan kita. Terus mereka belum mampu berpikir abstrak, jadi masih sifatnya konkret dalam mendapatkan pengajaran-pengajaran juga. Ketika mereka beriman, iman itu apa kita ya, abstrak buat mereka. Terus kita bilang apa namanya, kalau misalnya itu kisah Alkitab, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati gitu ya. Nah, sementara dia lihat di Alkitab ini Adam sama Hawa masih jalan terus nih, masih hidup terus nih, nggak makan, padahal udah habis makan buah. Ini Alkitabnya yang bohong, informasinya apa lausenya apa gimana gitu ya. Ini karena memang mereka berpikirnya masih konkret, masih belum bisa memahami konsep-konsep yang abstrak. Jadi dalam menjelaskan hal-hal seperti itu kita perlu pikirkan kosakata apa gitu ya yang bisa membantu mereka untuk mengerti. Cara berpikirnya juga masih hitam dan putih. Jadi orang salah harus dihukum, orang baik harus menang. Jadi ketika memang melihat jagoan itu kalah itu nggak terima gitu ya. Di film-film jagoannya mati, oh nggak bisa, masih hitam putih. Masih suka berkhayal di usia sekian ini dan masih hidup buat hari ini. Jadi diajak berpikir, kan ada orang tua yang suka kesel sama anaknya ya. Kalau kamu nggak bisa, apa, kalau nilai rapot kamu jelek, nanti kamu jual gado-gado aja gitu. Saya ingat saya pernah mendengar cerita seorang anak yang diancam oleh papanya. Kalau nilai rapotnya jelek, karena anak ini suka makan gado-gado kan ya. Kalau nilai kamu, rapot kamu jelek, ya udah nggak usah sekolah, kamu jual gado-gado aja. Terus saudara tahu apa jawabannya? Karena dia memang suka makan gado-gado, dia bilang ya nggak apa-apa, kan nanti aku jadi bisa tiap hari makan gado-gado gitu. Pokoknya intinya sesuatu yang maksudnya orang tua mau mengancam nggak kena gitu ya, nggak nyambung. Nah, dalam perkembangan mentalnya juga daya ingat jangka panjangnya terus meningkat sesuai usia. Udah mulai bisa mengingat ya pengalaman-pengalaman waktu kecilnya seperti apa. Uh, uh, Tahun lalu kita jalan-jalan ke kota ini seperti itu ya. Dia juga sudah mulai bisa mengingat. Kemampuan bahasa semakin baik, kosakata strukturnya juga makin baik. Biasanya karena udah bisa makin apa, udah makin banyak baca, juga tentu saja akan menambah kosakatanya juga ya, dan mengembangkan kemampuan problem solving. Banyak anak-anak yang suka melakukan, ada anak-anak usia segini yang suka melakukan eksperimen-eksperimen. Kan sekarang sekolah-sekolah banyak melakukan proyek-proyek seperti itu ya. Ini dicampur ini akan begini, ini dibuat ini akan begini. Wah, dia senang sekali, sampai rumah dia mau praktekkan, tunjukkan kepada orang tua. Dan anak-anak seumur segini nih suka dikasih challenge, suka ditantang.
dan mereka akan buktikan kalau mereka bisa memenuhi tantangan tersebut. Ini ya, kalau makanya kalau yang nantang ini ternyata sesuatu yang tantangannya sesuatu yang buruk, ini yang bisa membahayakan ya. Misalnya ada orang dewasa yang pernah menantang anak umur segini untuk apa, melakukan hal-hal yang buruk. Anak-anak ini nggak mengerti, yang dia tahu cuma adalah kalau saya bisa melakukan apa yang ditantang, saya hebat. Tapi dia nggak ngerti itu sebuah pelanggaran. Misalnya apa? Ngambil barang, ngata-ngatain orang karena disuruh dan oh ya kenapa saya nggak takut gangguin orang seperti itu. Nah ini yang bahayanya, kita harus waspada. Secara emosi anak-anak umur segini sebenarnya masih sering takut, cuma ya itu nekat-nekatnya juga ya dengan tantangan tadi, suka kurang kurang berpikir, namanya juga berhidup untuk hari ini ya, masih egosentris, masih suka membesar-besarkan, termasuk nanti dalam cerita juga dia besar-besarkan ya. Ada sebuah kisah tentang anak yang pulang dari sekolah minggu ini, dia cerita sama mamanya tentang Musa membelah laut. Terus dia cerita sama mamanya, Musa sampai di tepi kolam, di tepi laut, terus dia angkat tongkatnya, begitu diangkat tongkatnya, tiba-tiba ada apa dia bilang waktu itu ya, hmm, mesin mesin pompa pompa raksasa yang menyedot air. Kemudian ada lagi dipakai alat-alat apa perlengkapan yang canggih yang pernah dia lihat di film gitu. Dia ceritakan kepada mamanya tentang bagaimana Musa membelah Laut Tabarau itu ya. Kemudian mamanya bilang, hah, Lausa cerita sama kamu seperti itu? Saya bilang, ya enggak lah, cuma kalau aku cerita kayak Lausa cerita, belum tentu mama bisa percaya. Seperti itu ya. Karena rasanya kok terlalu simpel gitu, laut dibelah hanya dengan tongkat. Nah itu ya bagian dari suka membesar-besarkan. Dan sangat ekspresif. Ekspresif senang, ekspresif takut, ekspresif marah. Tapi di sisi lain secara emosi mereka mulai dapat merasakan kesusahan orang lain. Jadi ketika diajarkan sebenarnya kapasitas empati mereka sudah bisa dilatih di usia ini. Secara sosial sekolah menjadi pengalaman yang menantang. Kalau memang menyenangkan akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, tapi kalau susah ini juga bisa sangat menantang. Banyak anak-anak yang ribut nggak mau sekolah juga. Dan anak mulai menjalin pertemanan yang lebih akrab, mulai memperhatikan dirinya. Apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka, apa yang aku mau, apa yang aku nggak mau, dalam hal itu ya. Dan juga mulai memperhatikan bagaimana dia bisa memperhatikan diri untuk bisa pas dibandingkan teman-teman. Karena memang mereka sangat ingin bisa mendapatkan pujian. Mereka pengen bisa bikin orang lain senang supaya bisa mendapatkan perhatian dan pujian. Makanya dia mulai lihat, oh orang lain lakukan ini dapat pujian, oh saya juga mau seperti itu. Oh yang dapat penghargaan adalah orang yang melakukan ini, saya juga mau seperti itu, gitu ya. Nah sambil belajar dari contoh orang dewasa di sekitar, apa yang orang-orang dewasa lakukan. Dan cara berpikir dengan pertambahan usia ini, cara berpikir egosentris mereka perlahan-lahan akan berkurang. Dan juga kan nantinya secara otak, perkembangan otak juga mulai memampukan mereka nanti untuk mampu berpikir lebih kompleks lagi. Dan secara moral dan kerohanian mereka belajar mengenal Allah melalui cerita serta keyakinan dan tradisi keluarga. Jadi mengenal Allah itu melalui kisah-kisah yang dia dapatkan di rumah, di sekolah minggu, tapi juga penting melalui keyakinan dan tradisi keluarga. Dalam hal ini, apa yang diyakini oleh orang tua. Ya, kalau memang ini mengalami benturan, ini kadang-kadang anak bingung. Saya ingat waktu saya kuliah dulu, saya berjemaat di Gereja Kristen Kalam Kudus, Yogyakarta ya. Di sini ada nggak nih dari Yogyakarta nih? Nah, di saat saya beribadah di situ, saya melayani sekolah minggu juga. Saya menemukan cukup banyak anak-anak sekolah minggu yang orang tuanya antar ke gereja, tapi orang tua sendiri bukan orang Kristen. Ketika ditanyakan, mereka ada yang bilang, karena saya tahu kalau anak udah ikut sekolah minggu akan jadi anak yang baik, jadi saya mau kasih anak saya ke sekolah minggu. Ada yang jawab seperti itu. Jadi mereka nggak dorong anaknya untuk ikut keyakinan orang tuanya, tapi didorong untuk bisa ke sekolah minggu. Nah, tapi ada anak-anak yang mengalami kebingungan gitu, karena dia di sekolah minggu diajarin untuk percaya Tuhan Yesus, jangan menyembah patung, jangan menyembah berhala gitu ya. Begitu mereka pulang ke rumah, dia lihat papa mamanya kalau memang masih agamanya Buddha seperti itu, yang masih melakukan sembahyang-sembahyang di meja sembahyang mereka, mereka jadi bingung, ini mana yang mesti diikuti.
Ya. Ada salah satu kisah yang saya baca dari yang saudara tulis juga ada yang mengalami kebingungan sebenarnya saya agama apa karena memang pengaruh lingkungan. Nah, seperti itu ya saudara-saudara ya. Jadi memang sebenarnya dalam hal ini kita bicara idealnya ini memang tumbuh dari keyakinan keluarga seperti apa tradisi di dalam keluarga, doa bersamakah, ibadah bersamakah, itu juga akan menolong dalam proses mereka mengenal Allah. Dan juga anak bersikap baik karena ingin dikenal sebagai anak baik. Dan anak akan bersikap baik kepada orang lain dengan harapan orang lain akan melakukan hal yang sama kepadanya. Jadi seringkali ini bikin mereka nggak terima. Aku sudah tolong dia, tapi kok waktu besok aku butuh pertolongan, aku nggak ditolong. Itu dia sakit hati. Nah, anak juga belajar melalui teladan orang di sekitarnya dan mulai bisa merasa bersalah, mulai bisa merasa malu. Apalagi kalau dipermalukan ya, dia akan bisa sangat terpukul. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan sebagai guru sekolah minggu dalam hal ini untuk anak-anak usia ini. Karena mereka memang tubuhnya lagi aktif bergerak, kita perlu sediakan aktivitas kelas yang bervariasi. Kita hati-hati dengan menggunakan konsep abstrak seperti yang saya katakan tadi. Kita bisa mendorong mereka untuk baca Alkitab secara teratur dan menghafal ayat, ya, karena mereka lagi suka membaca. Terus lagi seneng-senengnya kan ya bisa baca. Terus kita tidak reaktif terhadap sikap anak yang suka berkhayal dan membesar-besarkan. Jadi kita tidak cepat-cepat menghakimi, menuduh, tapi kita mau masuk ke dalam dunianya. Kita tanya, ketika kamu bilang begini tadi, boleh nggak tolong kakak atau Lause diceritain sebenarnya bagaimana, gitu ya. Dan kita libatkan mereka dalam aktivitas kelas dan sosial secara bergilir. Siapa yang menjadi pemimpin, siapa melakukan apa, membantu membersihkan kelas dan sebagainya. Mereka senang bisa dilibatkan, senang jadi orang yang penting, berarti. Apalagi dapat pujian. Dan kita perlu jadi guru sekolah minggu yang menjadi teladan. Anak-anak sekarang ini kan mereka cepat yang melihat ya. Saya lihat ada anak sekolah minggu yang bisa mengatakan begini. Dulu ya, Lause, saya tahu Lause ini lagi pacaran sama Lause itu. Terus saya bilang, loh, kok kamu tahu gitu? Nah, jadi rupanya anak-anak ini pengamat yang luar biasa. Sekalipun sebenarnya belum banyak orang tahu tentang relasi Lause ini, tapi ada yang dia bisa baca. Demikian pula orang tua sering mengatakan anaknya nggak tahu apa-apa. Salah. Tapi anak-anak yang sudah tahu bahwa sebenarnya papa dan mama ini lagi perang dingin, nggak ada percakapan di rumah, berarti ada masalah. Mereka menangkap semuanya itu. Jadi kita perlu hati-hati dalam apa yang kita munculkan. Baik, mungkin kita buka satu pertanyaan aja dulu, boleh? Jangan takut waktunya kita nggak cukup ini soalnya. Gitu ya, Bu. Iya. Satu pertanyaan nih, Bu. Sesuai dengan yang dibahas saat ini, jika anak usia 7 tahun, tetapi pemahamannya setara dengan anak usia mungkin yang di bawahnya gitu ya, Bu, usia 4 atau 5 tahun. Nah, ini sebaiknya anak ini ditempatkan di kelas yang usianya memang di bawah usia 5 tahun atau tetap di kelas itu aja, Bu, gitu. Mana nih, Bu, baiknya? Oke, baik sekali pertanyaannya. Kembali karena memang berdasarkan pada perbedaan individu tadi ya, perkembangan anak-anak bisa berbeda-beda. Perkembangan fisiknya cepat, tapi perkembangan mentalnya tidak sejalan dengan usianya. Betul sekali. Ini memang dilema ya, nggak mudah untuk menjawab pertanyaan ini, tergantung dari apa yang kita mau terapkan di sekolah minggu kita. Sama halnya dengan apa yang mau diterapkan oleh sekolah tentang hal ini ya. Kita bisa kalau memang kita mau menjadi sekolah minggu yang inklusif gitu ya, inklusif ya. Sebenarnya kita bisa terima anak-anak ini di usia sesuai dengan usianya dia. Cuma memang kita tahu bahwa yang dia tangkap tidak sama seperti teman-temannya tangkap. Nah, dalam hal ini mungkin kita bisa ambil waktu setelah sekolah minggu atau memang di luar jam sekolah minggu untuk kita kunjungi, kita bisa berikan cerita yang sama dengan cara yang berbeda untuk memastikan kisah ini ditangkap oleh anak tersebut. Tapi dalam di luarnya itu dia tetap bersama dengan teman-temannya yang lain. Kenapa? Kalau yang kita memilih yang jalur ini, kenapa? Karena memang ini sekalian menjadi proses pembelajaran bagi teman-temannya bahwa ada teman kita yang berbeda dan nggak apa-apa, ya. Dan kita belajar untuk menerima yang berbeda, belajar untuk nggak mengejek, nggak menolak, nggak memisahkan seperti itu. Ini juga seperti sebuah proses pembelajaran buat teman-temannya yang lain. Tapi
Kalau misalkan memang kita merasa, wah ini tapi dia nggak ngerti, terus kita mau taruh dia di kelas yang lebih bawah. Nah ini sebenarnya juga mungkin kita bisa pastikan dia mengerti ketika kita sampaikan sama seperti anak-anak umur 5 tahun, tapi nanti di usia segitu mungkin masih oke. Tapi ketika nanti dia usianya tambah lagi, anak-anak ini tambah dan dia ketinggalan sementara dia badannya makin besar, ini juga tetap aja menjadi sesuatu yang tetap akan ada PR. Ada PR buat anaknya, ada PR buat teman-temannya, ada PR buat lausenya. Jadi either way, cara apapun yang kita pilih memang akan ada PR tersendiri buat kita sebagai guru sekolah minggu. Tinggal saudara mau memilih yang mana. Oke, baik Bu Esther. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kita di sini dulu saudara supaya kita bisa lanjut. Nanti kita bisa ada waktu untuk diskusi di akhir ya. Kita masuk ke perkembangan yang terakhir dari yang kita mau pelajari anak 0 sampai 12 tahun. Ini tahapan terakhir. Ini yang memang sudah akan menjadi masa yang challenging buat guru-guru sekolah minggu, khususnya nanti ketika mereka sudah di kelas 6, kelas 5 aja sebenarnya udah bisa berasa perbedaan fisiknya, nanti sikapnya, belum lagi nanti kalau ketemu yang memang sudah sebenarnya masuk masa puber. Karena memang umur 11-12 ini sebenarnya kalau dalam psikologi perkembangan ini udah beririsan. Walaupun dibilang kanak-kanak akhir, ini udah beririsan dengan memasuki masa remaja atau pra-remaja ketika mereka ada di masa puber. Jadi pertumbuhan badannya jadi kuat, sehat, aktif, mulai memperhatikan how do I look okay gitu ya. Memastikan nih laki atau perempuan sama-sama mulai memperhatikan anak sekarang ini ya, penampilan diri. Mulai membandingkan diri dengan teman sebaya. Anak perempuan cepat bertumbuh besar siap memasuki masa puber ya di usia ini. Berikutnya, mulai berpikir logis dan agak abstrak ya. Ini kemampuan otaknya. Boleh mundur sedikit, Sisi? Ya, kemampuan otaknya memungkinkan dia mulai berpikir yang abstrak ya di usia sekian. Jadi kalau saudara ingin tahu lebih banyak, saudara bisa cari di YouTube ya tentang kemampuan perkembangan mental anak-anak di usia sekian ini ya, untuk saudara juga lebih paham. Kita nggak bisa lihat semuanya secara detail di kelas ini karena kita hanya overview ya. Lalu mulai berpikir tentang hobi dan cita-cita. Aku nih sukanya apa? Aku nih kepengen jadi apa? Gitu. Banyak anak-anak di umur segini di beberapa tahun terakhir ini mulai berpikir cita-citanya entah menjadi YouTuber. Belakangan ini mulai anak-anak yang pengen jadi chef gitu ya. Karena ini yang banyak muncul di TV ya. Suka membaca, kritis, rasa ingin tahu semakin besar. Jadi biasanya mereka akan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin guru sekolah minggu juga pusing. Aduh, ini pertanyaan apa jawabannya gitu ya. Karena mereka punya rasa ingin tahu yang besar. Konsentrasi, daya ingat juga sudah jauh lebih baik. Kreativitas mereka biasanya tinggi dengan ide ini itu. Kalau kita jadi guru sekolah minggu di anak-anak usia ini, kita nggak mau mengikuti perkembangan mereka, mereka akan jadi susah respect sama kita. Rasa gurunya ini nih kudet, sudah tahu kudet ya, gurunya ini jadul, nggak nyambung. Nah ini biasanya mereka akan susah respect. Tapi anak-anak umur segini kalau dia tahu gurunya ini update ya, mereka tahu gurunya ngerti ini itu, wah biasanya mereka akan senang bisa cerita macam-macam dan lebih gampang masuk. Jadi kita sebagai guru sekolah minggu di anak-anak usia ini mesti banyak update ya. Anak-anak umur segini juga mengagumi tokoh-tokoh pahlawan. Nggak mesti yang Marvel, superhero, tapi termasuk tokoh-tokoh yang pahlawan yang ada di sekitar. Mereka juga bisa mengaguminya. Berikutnya, secara emosi, anak-anak umur segini, pemahaman dirinya tidak lagi hanya berdasarkan pada karakteristik eksternal. Biasanya umur segini mereka sudah mulai mau memahami kenapa saya begini dan begitu. Kenapa saya suka teman ini, gak suka teman itu. Kenapa saya ini stylenya seperti bagaimana yang ada di dalam dirinya ya. Dia mulai memahami. Tapi memang juga usia ini mengalami banyak gejala emosi di masa-masa puber ini ya. Memasuki masa-masa yang gonjang-ganjing ini ya. Dan membuat mereka mudah merasa insecure. Atas penampilan fisik, atas kemampuan intelektual, atas kemampuan-kemampuan apapun, mereka mudah merasa insecure. Dan juga mulai tumbuh kesadaran tentang perlunya mengendalikan ungkapan emosi sesuai dengan standar sosial. Mulai sadar,
oh yang begini lebih diterima, yang begitu kurang diterima, biasanya mereka mulai lebih sadar. Walaupun kesadaran satu hal ya, prakteknya hal yang berbeda. Tapi mereka mulai tahu, mulai malu untuk apa melakukan ini dan itu yang sebelumnya mereka nggak pikirkan. Mereka sebelumnya mungkin bisa ceplos-ceplos, sekarang mulai lebih menahan diri seperti itu. Berikutnya, perkembangan sosial yang berikutnya, mereka mulai kritis. Perkembangan emosi, ya, keinginan yang kuat untuk menjadi mandiri. Mereka kepengen, aku bisa, saya mau lakukan hal ini sendiri, gitu ya, untuk bisa diandalkan. Menguji keberanian, ya, kadang-kadang bisa nekat. Nah, ini nekatnya biasanya memang udah lebih ini lagi, lebih bisa ke arah membahayakan. Misalkan coba merokok, misalkan coba menonton apa, walaupun sekarang sebenarnya kalau bicara soal mengonsumsi pornografi ada anak-anak yang usia lebih muda dari ini juga sudah ya, tapi biasanya yang di usia ini yang memang mulai lebih lagi akan nekat ya. Dipanas-panasin teman dia bisa nekat, masa gitu aja nggak berani, wah dia akan melakukan. Umur segini juga mulai malu mengekspresikan rasa kasih sayang, mau dipeluk mama udah nggak mau ya. Tapi mereka suka humor, biasa humoris, dan mereka akan memuja tokoh yang dikagumi karena tadi juga tokoh-tokoh hero itu ya. Kita lihat perkembangan sosialnya. Mereka lebih suka bersama dengan teman-teman daripada anggota keluarga. Di umur segini mulai lebih senang main sama teman-teman ya. Terus mereka berbagi perasaan yang dialami dengan teman-teman, mulai curhat-curhat sama teman-temannya, dan mulai lebih tertutup terhadap orang tua. Tapi di sisi lain mulai meningkat kemampuan untuk berempati. Begitu tahu temannya mendapatkan perlakuan tidak baik, wah dia bisa berempati dan dia mau solidar dengan teman-temannya ini. Berikutnya, dalam hal perkembangan sosial, mulai kritis, suka memberontak seiring dengan sikap kritis yang berkembang. Jadi sebenarnya bukan memberontak yang kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, dia berontak begitu, enggak saudara-saudara ya di usia sekian ini ya. Tapi lebih berontaknya lebih kayak, ini harusnya kan begini, tapi kenapa dia nggak begitu? Wah misalnya ya, misalnya anak umur segini kan tadi ya, sangat tidak menyukai ketidakadilan. Jadi isu-isu fairness, isu-isu keadilan itu tuh akan sangat mengusik mereka. Misalkan mereka tahu seorang temannya yang dihukum oleh guru, tapi mereka tahu kenapa temannya melakukan hal ini dan hal itu. Wah, mereka bisa nggak terima kenapa guru menghukumnya, misalnya seperti itu ya. Jadi mereka sudah mulai berpendapat, membela diri, membela teman, karena mereka tidak menyukai ketidakadilan. Kalau anak-anak umur 9 tahun, 10 tahun biasanya mulai nggak suka deket-deket sama lawan jenis. Tapi biasanya nanti kalau menjelang usia 12 mulai suka sama lawan jenis. Jadi ya secara sosial. Perkembangan moral dan kerohaniannya sangat menekankan pada fairness yang saya bilangnya. Jadi harus adil. Keadilan ini nggak melulu soal harus sama rata sama rasa gitu, enggak lagi ya, tapi dia mulai bisa memahami karena dia menjelang akhir masa ini mulai memahami maksud perilaku seseorang. Jadi misalnya dia tahu bahwa temannya ini karena mamahnya sakit, dia mesti nungguin di rumah sakit, jadi dia nggak bisa belajar, makanya besok dia nyontek, misalkan seperti ini. Nah, kalau ini terjadi pada anak di fase sebelumnya, yang sangat menekankan kepada semuanya itu hitam putih, dia akan laporin gurunya, bu dia nyontek bu dia nyontek bu gitu misalnya ya. Tapi kalau anak umur segini misalkan dia tahu ya, dia akan merasa, oh ya nggak apa-apa, aku kasih tahu jawabanku karena aku kasihan kemarin dia nggak sempat belajar, misalnya seperti itu. Saya pernah menemukan kasus seperti itu, dan ketika anak ini akhirnya ketahuan nyontek dan dia dihukum, dia ikut membela. Dia punya alasan bu, kenapa dia menyontek, misalkan seperti itu ya. Jadi dia umur segini biasanya mulai mempercayai aturan itu sebenarnya bisa diubah. Orang tuh nggak semuanya jahat, nggak lihat secara hitam putih lagi. Dan juga menyadari hukuman tidak selalu menyertai perbuatan yang salah. Yang berikutnya, secara moral dan kerohanian, mereka mulai menyadari akan kewajiban untuk melestarikan aturan dan sistem sosial. Yang memang sesuatu yang baik itu memang harus dipertahankan, dilestarikan. Misalkan anak-anak ini mulai bisa diajak untuk terlibat dalam kampanye menjaga kebersihan misalnya ya, untuk lingkungan kita. Nah, itu mereka menyadari ini sesuatu yang baik, mereka akan terlibat.
Karena mereka di sisi lain secara moral mereka juga sangat ingin menjadi seperti teman-teman. Anak ini pasti ketika punya permintaan, "Pak, boleh nggak aku melakukan ini? Aku mau lakukan ikut kegiatan ini." Kenapa? Teman-temanku ikut itu semuanya. Biasanya begitu ya. Aku boleh nggak punya ini? Kenapa? Teman-temanku pada punya. Nah, seperti itu ya, kepengen menjadi seperti teman-teman. Tapi kalau sampai berbeda itu tuh bisa membuat mereka merasa insecure, ingat ya, di usia segini. Dan karena mereka kritis, membuat mereka juga lebih kritis terhadap pengajaran di sekolah minggu. Mereka bisa tanya kalau memang ditemukan, loh kok ini nggak masuk akal kisahnya nih. Kenapa Allah melakukan begini? Misalnya ada anak yang mulai mempertanyakan, apa di Keluaran 20 perintah Tuhan mengatakan jangan membunuh. Tetapi ketika memasuki kitab Yosua, ketika memang sudah mulai memasuki tanah perjanjian, kan memang ada Tuhan perintahkan ya, bangsa ini memang mesti dimusnahkan gitu. Wah, mereka nggak ngerti, nggak bisa terima. Nah, itu juga seperti itu ya. Tapi di sisi lain mereka mampu menghubungkan iman dengan hidup sehari-hari. Jadi dalam cerita pengajaran kita sangat penting bukan hanya cerita, tapi bagaimana aplikasinya, yang applicable untuk mereka bisa lakukan. Nah, berkaitan dengan seperti itu, apa yang sebagai guru sekolah minggu kita bisa lakukan? Ya, di usia-usia mereka lagi musuh-musuhan lawan jenis ini, kita jangan paksa laki perempuan untuk duduk bersama. Nggak pakai itu sebagai hukuman ya. Tapi kita mau ajarkan mereka tentang lawan jenis, cara menghargai dan sebagainya, bukan justru mungkin di apa istilahnya itu dibecandain, dipisahkan seperti itu ya. Jadi kita mau ajarkan mereka untuk bisa saling menghargai. Sebaliknya juga memang di level ini ada guru pria, ada guru wanita dalam satu kelas supaya mereka bisa melihat peran masing-masing. Dan libatkan anak dalam membuat aturan kelas. Enaknya gimana nih? Ketika lagi penyampaian cerita, mestinya gimana nih? Ketika aktivitas, mestinya gimana nih? Kita libatkan mereka. Dan banyak diskusi. Jangan pengajaran searah, tapi kita bisa ajak diskusi untuk kita bisa tahu seberapa persepsi mereka, seberapa yang mereka tangkap. Kemudian kita libatkan anak, kita ajak mereka karena mereka sudah kapasitas empatinya sudah meningkat ya. Kunjungin teman yang kesulitan, kita bisa ajarin mereka untuk menginjili, kita terus dorong mereka baca Alkitab, kasih jawaban yang memadai. Kalau kita dapat pertanyaan yang sulit dan kita hari itu nggak siap, kita bisa bilang sama anaknya, boleh nggak? Kalau nggak usah pikirin dulu seminggu ini, harus cari jawaban yang paling pas, minggu depan kita ngomongin. Dan kalau kita udah janjiin begitu, jangan lupa kita lakukan ya. Minggu depan kita panggil dia, kita kasih jawaban atas pertanyaannya. Kita bisa diskusikan konsep keselamatan dan hal seperti tokoh Alkitab yang menjadi teladan. Kita juga jadi guru jangan terlalu serius karena memang mereka humoris, kita juga bisa imbangi. Tapi kita mau ajarkan kepada anak humoris yang sehat. Karena umur segini biasanya mereka udah mulai bercandaan yang kasar, humor-humor yang kotor. Nah, ini kita mau ajarkan mereka bahwa boleh kita bercanda, boleh kita bergurau, tapi batasannya seperti apa, kita jadi contoh. Dan kita jadi orang yang tidak reaktif terhadap kritik ya, mendapat kritik kita sakit hati, kita tersinggung, hati-hati ya. Kita menjadi model dan teladan bagi anak-anak kita, itu yang paling penting. Baiklah, ini yang nanti sebentar ya. Saya mau kasih satu kesempatan, satu pertanyaan untuk anak usia ini. Silakan Jenny. Gitu ya, Bu. Untuk anak usia ini nih ada beberapa yang bertanya soal anak usia 12 tahun nih, Bu. Kan sebenarnya sudah di tengah-tengah batas gitu ya, Bu ya. Nah, ini sebaiknya masih tetap di sekolah minggu ataukah sudah ke tunas remaja gitu. Soalnya di satu sisi anaknya sudah kadang-kadang merasa sudah besar tidak mau ikut lagi sekolah minggu. Tapi di sisi yang lain juga kalau ikut sekolah minggu guru-gurunya sudah tidak up to date nih mungkin dengan dunia remaja. Nah, gimana baiknya, Bu? Betul, betul sekali. Ini pertanyaan yang sangat real untuk masa kini. Karena keponakan-keponakan saya juga sudah mengalami ini ya. Termasuk anak saya juga. Jadi merasa kita nih udah gede, nggak mau diperlakukan kayak anak sekolah minggu gitu. Tapi kalau dimasukin ke pra-remaja, remaja juga belum umurnya gitu ya. Kadang-kadang ada gereja-gereja yang memang untuk mudahnya pembagian level-level itu sesuai dengan usia atau sesuai dengan kelas berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan memang kita mau menerapkan tetap yang umur segini ada di sekolah minggu misalnya ya, nah mungkin kita perlu pertimbangkan keluhan-keluhan mereka. Artinya kalau bisa, misalnya nih ya, sedapat mungkin nih kita amati perkembangan anak-anak sekarang kan cepat ya, kematangan mereka cepat. Jadi misalnya mungkin kalaupun kebaktian gabungan, nggak lagi gabung dari anak kelas bayi sampai kelas 6 SD.
Nah, ini memang membuat anak kelas 5 dan kelas 6 tuh gerah gitu, merasa aduh, terus disuruh berdiri, nyanyi sama-sama, goyang sama-sama seperti anak-anak kelas TK seperti itu. Mereka biasanya udah cuma jadi penonton doang gitu kan ya. Asik-asik sendiri, nggak mau terlibat. Nah, kalau memang kita gereja kita menerapkan memang umur sekian itu masih di sekolah minggu, mungkin kita mesti lakukan penyesuaian-penyesuaian. Apakah memang mulai kelas 4 nanti gabungan ya udah kelas 4 sampai kelas 6, atau sesekali kita bikin gabungan kelas 4 sampai anak pra remaja supaya nanti jembatannya ini terbangun gitu ya, nggak jadi kaget nanti masuk pra remaja. Jadi ada gabungan-gabungan tapi gabung ke yang besar gitu, bukan gabung yang kecil, gabung dengan yang usia yang lebih kecil. Dengan demikian anak-anak juga jadi merasa lebih dihargai. Dan yang kedua, betul sekali, kita sebagai guru sekolah minggu harus memperlakukan mereka sudah dengan cara yang berbeda. Nggak bisa lagi memperlakukan mereka dalam greeting mereka aja dengan cara seperti kita greet kepada anak-anak kelas 1 SD. Itu juga bikin mereka juga gerah gitu, merasa, ih apaan sih kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin memang ini tergantung kebijakan dari gereja itu sendiri. Kalau memang tetap harus sesuai dengan usia, ya berarti pendekatannya lah yang harus diubah. Seperti itu, Jen. Semoga menjawab ya. Iya, oke, Bu. Baik, baiklah. Sebenarnya saya kepengen saudara-saudara masuk ke dalam sebuah kelompok diskusi, tapi bukan diskusi yang panjang lebar, tapi lebih sebuah brainstorming ya, untuk mengumpulkan ide-ide yang mungkin kita nggak bisa semuanya selesaikan di sini, tapi paling tidak itu bisa menjadi sesuatu yang nanti bisa kita bawa ketika saudara nanti belajar. Kalau saya nggak salah nanti ada belajar lesson plan dan kurikulum ya, Jen ya. Iya, betul, Bu. Mm-mm. Jadi pemahaman-pemahaman ini nanti akan saudara bawa lagi gitu ketika menyusun kurikulum untuk ingat yang dipelajari di kelas ini. Nah, untuk itu kita akan lihat, walaupun nggak bisa diskusin hari ini semuanya, tapi saudara mulai brainstorm aja ya. Nah, ini, jadi dari pengamatan sama pengalaman saudara, termasuk dari yang kita pelajari hari ini, saya minta saudara untuk mendaftarkan isu-isu perkembangan anak saat ini, karena anak saat ini udah beda dengan saudara-saudara waktu sekolah minggu dulu ya. Apa tuh yang membuat mengajar sekolah minggu menjadi lebih menantang? Khususnya ini pasca pandemi, orang bilang ini generasi Z. Nah, apa itu yang saudara lihat dari situasi-situasi ini yang menjadi PR, membuat kita nih jadi lebih challenging ya untuk mainan sekolah minggu? Silakan Jen, boleh aturkan pengalamannya. Oke, ini jadi mau breakout room ya, Bu ya? Begitu. Iya, Oke. iya. Oke. Tapi kita 8 menit gitu misalnya. 8 menit. Oke, berarti sampai jam 8.50 mungkin ya, Bu ya? Iya, iya, iya. Iya. Nah, Baik, Bapak Ibu, silakan nanti diatur dulu sebentar breakout roomnya, nanti tinggal silakan join ya, Bapak Ibu. ya, jadi Halo, selamat malam semuanya. Iya, yuk karena waktu kita sangat terbatas, mungkin ada yang ingin menyampaikan. Jadi tadi isu-isu perkembangan anak saat ini yang membuat sekolah minggu lebih menantang begitu ya. Mungkin dari saya dulu kali ya, saya juga mengajar anak sekolah minggu secara khusus kelas kecil begitu. Nah, saya melihat dengan adanya YouTube, terus adanya gadget begitu. Maksudnya saya melihat konsentrasi anak-anak tuh lebih singkat begitu dan eh, apa yang dibagikan di kelas harus jauh atau bukan jauh ya, menarik begitu untuk menarik perhatian mereka. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Ada Kak Florence, Kak Hesi, apa lagi nih? Kak Herna, Kak Dian. Yuk. Nah, hmm, ya,
Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Iya, iya, iya. Iya, Bu Hana. Iya, iya. Heeh, heeh. Thank you, Bu Hana. Jadi aktif, kritis ya, dan mereka meniru apa yang kita lakukan. Ada dari rekan-rekan yang lain? Yuk. Ini ada yang dari Tokyo, Ibu Florence. Ya, Kak. Ya, selamat malam, Bu. Malam, Ibu atau Kakak. Ya, Bagaimana, Bu? ya mungkin kalau yang saya lihat, nggak tahu sih ini termasuk bagian dari perkembangan anak atau bukan, tapi orang tuanya juga, menurut saya juga berbeda gitu. Maksudnya perkembangan orang tua mungkin zaman sekarang itu lebih apa ya, lebih reaktif juga gitu. Hmm. Kalau misalnya anak-anaknya apa ya, ketika kita mengajarkan anak-anak juga itu sangat-sangat dinilai gitu dengan orang Hmm. tuanya juga sih menurut saya. Iya, lebih berani untuk ini ya, menyampaikan pandangan mereka ya. Hmm, iya, Iya, betul. iya. Iya, Kita terima juga kasih harus ya, semakin Kak. hati-hati gitu. Iya, iya, iya. Heeh. Ya, terima kasih Kak Florence. Ada lagi yang lain? Ada yang dari mana lagi nih? Ada yang dari Karawang, ada yang dari Pluit, Makassar, ada Surabaya. Yuk, ada lagi? Kak Hesi mungkin? Ada lagi Kak? Ya teman-teman sambil nunggu mungkin tadi saya ulang ya beberapa aktif kritis, terus perkembangan orang tua yang lebih reaktif begitu ya. Ini juga dialami di sekolah-sekolah ya. Begitu. Dulu biasanya guru menyampaikan apa mereka, oh iya orang tua kok sekarang kudu hati-hati juga bisa mereka komplain begitu. Ada lagi yang lainnya mungkin? Tinggal 1 menit lagi kakak-kakak. Kak Heni, Kak Dian. Halo. Ya, Kak Floren. Kalau dari aku sih paling sering lebih mudah terkena influence dari media ya. Jadi Hmm. lebih gampang kena sway sama hal-hal yang tidak baik yang ditonton di YouTube atau gimana. Terus mereka gak konsult ke kita bahwa hal itu benar atau enggak untuk ditiru. Iya, 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 Ya. betul, betul. Ya, terima kasih Kak Floren. Ya, Ya. ya, teman-teman mungkin sebentar lagi kita akan kembali ke Zoom secara keseluruhan. Terima kasih banyak untuk masukan-masukannya. Mungkin ada beberapa juga yang belum mendapat kesempatan untuk bisa menyampaikan, tapi berharap ini bisa menjadi pemikiran kita untuk pelatihan berikutnya, begitu ya. Karena ini kan berkesinambungan, akan ada lesson plan dan lain hal yang akan dibagikan pada kita gitu. Terima kasih ya kakak-kakak semua.
Selamat malam, Tuhan berkati. Kita tunggu balik ya. Iya, kasih Kak Herna. Sambil kita tunggu ya, Kak Herna dan rekan-rekan lain. Recording in progress. Oke, saudara-saudara, terima kasih untuk partisipasinya di dalam kelompok. Memang kalau diskusi cuma waktunya singkat gitu, kayaknya baru mau ngomong udah habis gitu ya. Mohon maaf, karena waktu kita juga terbatas. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Bu. Oke. Iya, jadi saudara-saudara, walaupun mungkin memang ini yang tadi didiskusikan di dalam kelompok belum tuntas, masih belum bisa dapat ini mesti gimana gitu ya. Saya pikir ini selama saudara-saudara masih ketemu lagi di dalam pertemuan-pertemuan ini dan ada mentor-mentor yang mendampingi saudara. Mudah-mudahan dengan pengalaman berbagi dan sekaligus juga pengalaman belajar di kelas-kelas yang berikutnya ini saudara nanti akan makin lengkap gitu. Ya, khususnya kan sebenarnya ini yang kita bahas hari ini akan lebih menjadi dasar untuk bagaimana saudara-saudara melakukan pendekatan juga nanti di dalam membuat bahan ajar, dalam membuat aktivitas dan sebagainya. Tapi sebenarnya terlepas dari itu, saudara-saudara ya, saya kepengen menekankan satu hal buat saudara-saudara, yaitu yang membedakan kita dengan guru-guru di sekolah kan memang adalah kita ketemu mereka cuma seminggu sekali. Maksimal berapa sih? Syukur-syukur bisa 1,5 jam ya. Banyakan mungkin kurang lebih 1 jam ya. Jadi dalam waktu yang singkat itu memang kita pikir gimana bisa membangun relasi dengan anak-anak dalam waktu yang singkat. Nah, dalam hal ini memang kita perlu menyediakan diri kita untuk melakukan the second mile. Ya, jalan dengan dalam pelayanan sekolah minggu ini kita perlu siap menjalani mil kedua gitu dengan anak-anak ini. Ada usaha ekstra selain dari mempersiapkan bahan ajar dan menyampaikannya gitu. Tapi memang kita perlu pikirkan bagaimana kita bisa membangun relasi dengan. Jadi kalau memang bisa libatkan hidupkan perkunjungan kepada anak-anak. Kalau bisa ajak, saya nggak tahu di kota saudara-saudara, memang kalau kota besar agak sulit memang saya paham ya. Apalagi sekarang anak-anak nih dari kecil juga sibuknya minta ampun dengan aktivitas mereka di sekolah. Tapi jika memungkinkan, mungkin kita bisa ajak 1-2 anak untuk mengunjungi anak yang lain gitu. Jadinya udah ada sejak kecil mereka dilibatkan gitu untuk ada kepedulian terhadap satu sama lain. Dan hal-hal seperti ini juga akan menolong mereka belajar tentang pentingnya memperhatikan dan juga dalam relasi kita dengan mereka. Mungkin kalau memang dibutuhkan, kita juga ikut follow Instagram, ikut medsos mereka, kita paham mereka lagi suka main game apa. Tadi kebetulan di kelompok yang saya sempat ikut mendengar ada contoh itu ya. Dan itu memang saya lihat menjadi sebuah pintu masuk yang gampang gitu untuk anak-anak ketika mereka tahu kita mau masuk ke dunianya. Saya pernah bicara dengan seorang anak kelas 6 SD, waktu ini sih sudah percakapan mungkin 7-8 tahun yang lalu kali ya. Ada anak SMP yang begitu dia tahu bahwa saya punya Facebook, dia terkejut. Ibu Esther punya Facebook, karena mamaku nggak ngerti apa-apa soal Facebook. Gitu ya. Dia langsung bandingkan dengan mamanya. Oh bisa ibu, karena dia merasa saya sepertinya tampaknya lebih tua dari mamanya gitu kali ya. Saya bilang, iya emang kenapa? Wah ternyata ada juga ya, seperti itu misalnya. Terus jadi anak-anak juga ada yang suka tahu, oh
kalau memang kakak punya Instagram boleh nggak follow-follow, nah kayak gitu-gitu ya. Jadi kita juga jadi tahu apa sih yang mereka mainin, apa sih yang mereka lingkup mereka seperti apa. Rasanya memang di zaman sekarang mau nggak mau kita mesti masuk di sisi itu, saudara-saudara. Nggak bisa hanya nunggu seminggu sekali mereka datang dan kita nggak tahu apa-apa soal hidup. Kalau memang kita kepengen bisa menjangkau mereka, kurang lebih pesannya seperti itu sih ya, saudara-saudara ya. Ini overview singkat, maaf nggak bisa menjawab semua pertanyaan. Nanti saya dan Jenny akan coba pikirkan kalau memang ada yang bisa dijawab dengan cara apa, biar nanti Jenny yang pikirkan, saudara-saudara. Intinya selamat melanjutkan apa yang saudara-saudara sudah mulai ya, terus untuk bisa diperlengkapi. Kiranya Tuhan menolong. Saya sih kalau ngikutin saya masih kepengen ngomong lebih banyak, saudara-saudara, tapi saya tahu ini sudah malam, jadi saya harus tahu diri. Boleh saya minta salah seorang dari peserta yang bukan mentor gitu ya, untuk boleh kasih satu mungkin seperti sebuah apa tuh yang saudara dapatkan yang rasanya paling ini buat saudara malam hari ini. Ada salah satu wakil, satu message yang buat saudara, ini nih yang saya ingat nih, gitu. Boleh nggak saya dibagi? Siapa saja boleh. Buka mic dan bicara, boleh? Ayo, silakan Bapak Ibu, lase-lase. Silakan Pak Lukman. Saya lagi ya. Oke, jadi yang saya dapatkan itu ya anak-anak pada masa-masa tertentu masih berfantasi, jadi kita itu jangan langsung menghakimi anak-anak. Ya memang kadang-kadang kalau kita dengar sepertinya kita menganggap anak-anak bicara itu dalam level yang maunya seperti orang dewasa, padahal tidak seperti itu. Ya itu mengingatkan kita juga untuk supaya lebih peka dengan dunia mereka. Itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Lukman. Jadi semoga satu hal yang diingat ini bisa menolong. Saya percaya saudara ada bagian-bagian yang diingat dan semoga itu juga menolong. Ya, sebagai closingnya mengingatkan lagi kita terus mau menjadi orang-orang yang tidak sampai tanpa kita sadari menghalang-halangi anak untuk datang kepada Tuhan. Itu saja ya yang mungkin kita perlu terus ingat dan kita jadikan doa kita dan upaya kita dalam kita melayani anak-anak sekolah. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Iya. Kita sama-sama. Nanti langsung doa tutup atau ada pengumuman, Jenny? Iya. Silakan. Ini Bu, sebenarnya boleh nggak ya Bu memberikan satu pertanyaan lagi gitu Bu? Ini masih ada waktu 2 menit nih Bu. Oh, oke. Boleh nggak Bu? Soalnya ini pertanyaannya sering muncul nih Bu di setiap topik gitu, di setiap kelas, tapi rasanya tepat untuk ditanyakan di topik Ibu nih Bu. Jadi yang saya juga amati gitu ya, problem guru-guru sekolah minggu atau sekolah minggu pada umumnya gitu, kalau kelasnya gabungan gitu Bu, misalnya dari bayi sampai kelas 1 atau 2 gitu misalnya ya, atau bahkan mungkin lebih ekstrim tadi seperti Ibu bilang gitu, dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Nah, kalau kondisinya tidak memungkinkan Bu untuk dipisah gitu, sebagai guru sekolah minggu perlu untuk ngikutin usia yang mana nih Bu gitu, baik bahan cerita ataupun penguasaan kelas, seperti itu ngikutin yang mana Bu? Gitu. Ya, betul. Thank you. Ya, tadi seperti yang saya katakan, kalau ngikutin saya masih mau lanjutin sampai 1 jam lagi sih, Jen. Dengan senang hati. Oke, fokus ke pertanyaan ini. Saudara, memang betul. Saya tadi kan kalau jawab, saya bilang ideal. Tapi saya tahu situasi di gereja kita masing-masing itu banyak nggak idealnya gitu ya. Apalagi kalau memang gereja kita kecil, secara fasilitas juga misalnya nggak terlalu besar. Jadi kan memang ada keterbatasan seperti itu. Kita juga mungkin bisa frustrasi. Iya, tahu idealnya masih begitu gitu ya. Tapi ya memang kita harus based on realitanya seperti apa. Dalam hal ini realitanya kalau memang digabung kita mesti nyampein dengan cara apa? Berarti kita harus nyampein dengan cara yang bisa dimengerti oleh yang paling kecil. Kita mesti ngikutin yang paling kecil. Tapi nanti di dalam aplikasinya kita bisa sampaikan aplikasi buat yang lebih besar, yang aplikasi yang bisa masuk seperti itu. Tapi pesan ceritanya memang kepada yang lebih kecil. Itu supaya memang yang lebih kecil paham. Kecilnya dalam hal ini memang kita terus terang
dalam hal ini nggak bisa, paling kecil agak-agak kurang fairnya ini yang akan diprotes oleh anak 7-9 tahun tentang fairness ya. Agak-agak kurang fairnya memang berarti kita, tapi patokannya bukan anak 0-2 tahun juga sih. Tapi memang lebih ke yang, karena anak 0-2 tahun ini kan memang kapasitasnya sangat terbatas dan di dalam keramaian mereka akan lebih susah untuk fokus. Jadi paling ke anak TK patokannya. Kalau memang gabungan seperti itu. Tapi kalau kelas 1 sampai kelas 6 ya berarti ya memang yang kelas 1, tapi tetap harus ada aplikasi yang bisa dipakai untuk anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu tadi. Dan kalau bisa, kalau guru sekolah minggunya cukup, sebenarnya dalam gabungan itu kalau bisa menurut saya sih tetap ada ini kelompok kecil sih. Yang maksudnya untuk yang lebih gede ini nih. Untuk kita juga mau memenuhi kebutuhan mereka sekiranya mungkin seperti itu. Kalau pandangan saya begitu. Apakah cukup menjawab, Jen? Iya, baik Ibu. Ya, semoga cukup menjawab ya buat lolos-lolos semuanya. Juga nanti bisa menolong gitu ya untuk bisa di topik selanjutnya ada persiapan untuk membuat lesson plan seperti itu gitu ya, untuk lebih mempertimbangkan yang usia yang lebih kecil gitu. Terima kasih banyak Ibu Esther untuk materinya, untuk juga waktunya malam hari ini gitu ya. Bapak Ibu Saudara, boleh kita berikan aplaus dulu gitu ya, boleh unmute gitu, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Esther. Terima kasih Ibu, atau berikan reaction gitu ya. Boleh berikan reaction juga dengan